Bentar ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas lebih spesifik ke performance evaluation and confidence of interval dan evaluating hypothesis ya. Jadi kemarin kan topik yang terlewat itu ada dua ya. Ini topik ini dan topik ensemble learning. Nanti topik ensemble learning kita lihat apakah sudah bisa kita cover atau tidak. Cuma karena ensemble learning itu cukup mudah sebenarnya, jadi bukan prioritas ya. Jadi saya prioritaskan topik ini. Nah, jadi di sini kita akan membahas 3 topik, yaitu performance evaluation, confidence of interval, dan evaluating hypothesis. Oke, yang pertama adalah mengenai performance evaluation. Nah, kalau misalkan sudah kita pernah bahas ya, kalau performance evaluation itu memang tergantung dari task apa yang sedang kita kerjakan gitu ya. Kalau misalkan kita sedang mengerjakan classification performance evaluation, maka ada beberapa hal yang harus kita lihat. Ya, pertama misalkan dari performance matrix, ini kita sudah jelas misalkan akurasi dan misalkan akurasi, specificity, sensitivity gitu ya. Tapi juga mungkin kita bisa melihat dari speed, mungkin karena kita ingin melakukan di real time system. Lalu robustness, robustness ini lebih ke arah bagaimana sistem kita itu performanya di dataset yang belum pernah dilihat, ya jadi di unseen dataset. Lalu scalability, maksudnya dari segi misalkan data yang lebih besar gitu ya, dan juga ada interpretability. Bagaimana sistem kita bisa menunjukkan kenapa sistem tersebut mengeluarkan eh, atau memberikan desisi tersebut gitu ya. Oke, jadi di sini contohnya ya, di sini contohnya adalah speed. Ya, ini sudah jelas. Kalau robustness di sini performance of classifier depending on training set, ya. Juga termasuk handling missing data dan outliers. Lalu di sini scalability, classifier refers to its ability to learn from infinitely larger datasets. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalkan training datasetsnya itu berubah, misalnya dari kecil ke besar, dari besar ke lebih besar, itu nanti kadang-kadang performanya bisa berubah ya. Lalu juga nanti bisa bergantung dari computational speed. Ya, lalu interpretability, ini sudah tadi dijelaskan bagaimana sebuah sistem itu bisa menjelaskan bagaimana mendapatkan apa decision tersebut. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya, di mana kita ada under dan overfitting. Ya, kalau misalnya di regression, kita sudah pernah bahas di regression. Nah, tapi kalau di classification kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi ada dua kelas, X merah dan bulat biru. Misalkan base decision lainnya adalah yang garis biru ini, lalu juga seperti ini gitu ya. Lalu juga ada seperti ini, yang meliuk-liuk. Nah, bisa dilihat kalau yang pertama itu dia underfitting, ya, dia itu lebih ke arah cuma linear doang. Nah, kalau misalkan yang ini dia bisa membentuk sebuah garis yang tidak lurus gitu ya, kira-kira. Nah, kalau misalnya di sini overfitting dia lebih ke arah terlalu sensitif terhadap data yang noisy. Jadi bisa dibilang data X yang di sini dan di sini itu adalah noisy. Nah, di sini lalu yang paling penting adalah tentunya performance matrix ya. Nah, ini kita harus ingat bahwa kita tes itu menggunakan testing test set, tidak bisa menggunakan training ataupun cuma validation aja. Ya, ini sebenarnya bisa input dengan label sama atau tidak label sih. Jadi maksudnya di sini
Ya kalau misalkan tanpa label bisa aja kita melakukan kualitatif gitu. Misalkan walker detection kita lihat satu-satu gimana sih bagusnya detection dari, sistem detection kita gitu ya. Jadi dari situ kita bisa melihat, secara kualitatif, bagaimana performance-nya. Nah di sini nanti kita sebenarnya, di sini kalau classifier ya, ini kan paling sering, menggunakan akurasi ya, number of correctly classified test data dibagi total of test data dikali 100%. Ini sudah jelas ya. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya, kalau akurasi itu tidak bisa digunakan kalau kita memiliki unbalanced, datasets gitu ya. Contohnya di sini yang, apa, kalau misalkan kita sebagai manusia ya, lebih memilih untuk garis yang A ini, ya karena paling tidak dia bisa membedakan kelas yang mendapatkan Nobel Prize di sini ya, yang merah ini, tapi akurasi akan lebih prefer yang B. Ya karena kalau misalkan ada kita memakai garis A, ya dia akan ada berapa? 4 error, 1, 2, 3, 4 ya kan. Sedangkan kalau misalkan dia pakai garis B, maka errornya cuma 2 gitu. Ya, jadi di sini kalau misalnya kita punya unbalanced class, maka akurasi adalah poor matrix ya. Nah, harus kita pakai confusion matrix. Nah, confusion matrix itu sebenarnya nanti juga ada lebih ke arah tipe dari error, yang dihasilkan gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kan kita cuma melihat satu tipe error, di mana kita melihat error, kesalahan dari, prediksi gitu ya. Nah, untuk melihat beberapa error yang ada gitu, kita harus melihat apa yang disebut sebagai, confusion matrix ya. Nah, ini sih kalau saya biasanya true positif ada di sini, true negatif ada di sini, tapi sama aja lah ya. Jadi di sini true negatif, di observation itu negatif, jadi ini observation itu maksudnya label ya. Jadi di sini ada maksudnya adalah label, label, sedangkan ya di sini juga label, label. Nah, lalu prediction-nya adalah positif, ya sama. Jadi kalau ini negatif, hasil prediction negatif. Nah, kalau false negatif itu observation-nya itu harusnya positif, tapi di prediksinya adalah negatif. Sedangkan kalau false positif, ya observation itu sebenarnya negatif, tapi hasil prediksinya adalah positif, kira-kira seperti itu. Nah, ini biasa yang saya pakai ya. Jadi kita punya, ini untuk khusus binary classification ya. Jadi kalau binary classification kita enaknya, bisa membuat confusion matrix seperti ini. Untuk multiple class bisa aja sih, tapi nanti dia berarti ada sedikit lebih lebih panjang di sini ya. Jadi nanti ini kan kelas 1, kelas 2, kalau kelas 3 lebih dari kelasnya ada lebih dari 2 nanti ada kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan selanjutnya gitu. Jadi, nanti di sini misalkan ini misalkan kelas 1, ini kelas 2, nanti ini ada kelas 3, nanti ada tabel lagi, kolom ya, kolom baru, ini udah 4, ini ada kolom lagi, lalu di sini nanti ada juga, ya ini adalah 1, 2, 3, 4, ya. Jadi nanti seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, sini nanti, harus satu kolom ini misalkan true condition, jadi ini labelnya, sedangkan barisnya adalah predicted value atau prediction-nya. Jadi di sini kita melihat, oh sama-sama positif berarti true positif. Ya, negatif sama negatif berarti true negatif. Jadi sebenarnya ini bagian yang true. Jadi nanti yang diagonal ini adalah bagian yang true. Selalu bagian yang true gitu ya. Jadi nanti di sini misalkan ada 3, 4 kelas di sini ya. Nanti bagian sini adalah yang true juga. Ya bagian yang true juga. Nanti jadinya true 3 gitu ya. Nanti yang di bagian sini ada true 4. Ya, nanti di sini baru ada error-error nih. Misalkan di sini positif, di sini negatif, ya berarti false positif. Nanti dia di sini false 3, nanti di false 4, begitu terusnya gitu ya. Ini false, ini false. Jadi kita tahu, nah nanti enaknya pakai confusion matrix adalah kita tahu, kecenderungan dari, sebuah classifier gitu.
Contohnya kalau misalkan kita cuma lihat dari, false aja gitu ya, cuma dari akurasi nanti kan nggak ketahuan dia sebenarnya ada nggak sih kelas, dari kelas yang mau diprediksi itu sebenarnya lebih susah gitu. Nanti bisa aja misalkan, oh ternyata kelas di sini nih yang false-nya itu tinggi banget gitu ya, counting-nya tinggi banget, sama di sini gitu. Nah itu jadi lebih gampang lihatnya. Nanti untuk kedepannya nanti bisa, dikembangkan modelnya khusus untuk menangani, kasus-kasus tersebut gitu ya. Nah lalu, untuk berikutnya kita bisa, eee, tulis rumus yang beda gitu ya. Nah di sini kita bisa ada precision sama, recall biasanya ya, precision sama recall. Ya jadi kalau misalnya kita gabungkan ini ada precision itu adalah, true positif dibagi true positif ditambah false positif ya. Lalu untuk ada recall, ini kita menghitung true positif dibagi true positif sama false positif. Jadi precision itu tergantung dari seberapa banyak dia false positifnya, sedangkan recall itu melihat seberapa banyak dia false negatifnya. Nah, sedangkan akurasi dia kan hanya melihat true positif dengan true negatif dibagi total keseluruhan ya, keseluruhan. Jadi makanya dia itu beda. Makanya kita kalau misalkan kita punya unbalance, mendingan kita lebih mending ada precision dan recall, kira-kira seperti itu ya. Ya jadi totalnya ini adalah total number of test data, ya, kira-kira seperti itu. Nah ini salah satu contohnya juga ketika kita memiliki multi class, banyak ya, jadi diagonalnya itu pasti bagian yang true, yang lainnya itu adalah false, ya. Dan di sini contohnya bisa kita lihat bagian sini, berarti bisa dilihat nih, oh ternyata banyak sekali gambar yang dog ya, ternyata diprediksi menjadi cat, kira-kira seperti itu. Nah, kita juga bisa menggabungkan precision dan recall, ya. Nah, di sini seperti ini ya, misalkan kita ingin memaksimalkan recall dan precision, ya. Akurasi itu kurang penting. Nah, kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai F1 score, di mana F1 score itu adalah harmonic mean dari precision dan recall, taking both metrics into account in the following equation. Jadi F1 score itu adalah 2 dikali precision kali recall dibagi precision tambah recall. Ya. Nah, F1 score ini juga dikenal sebagai dice similarity coefficient atau DSC atau juga biasa disebut sebagai dice score. Ya, di mana biasanya dipakai untuk semantic segmentation problem. Di mana bisa kita lihat penghitungannya. Ya, sama dengan DSC sama dengan 2 dikali true positif dibagi 2 kali true positif ditambah false positif ditambah false negatif. Ya bisa dilihat nih, kalau misalkan precision sama recall, ya precision kan cuma menghitung dia false positif aja. Sedangkan kalau recall dia menghitung juga false negatif. Nah, kalau misalkan dari similarity coefficient, kita menghitungnya false positif sama false negatif. Nah, dan itulah sebabnya juga kita punya perkalian true positif itu dikali 2 gitu ya. Ya, karena apa? Karena supaya menyimbangi false positif sama false negatif ya. Jadi kalau bisa aja dilihat kita digabungin, nanti true positifnya di atasnya jadi 2 kali, di sini juga 2 kali. Nanti false positifnya sama false negatifnya terpisah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga ada permasalahan kalau misalkan bagian classification kan biasanya keluaran dari hasil modelnya itu probability ya. Nah, ini biasanya jadi pertanyaan threshold-nya berapa? Jadi biasanya kan itu 0,5 probability-nya. Kalau di atas 0,5 itu berarti kelas positif, kalau misalnya di bawah ada kelas negatif gitu ya. Nah, masalahnya kadang-kadang penggunaan nilai threshold yang berbeda akan menghasilkan level performa yang berbeda juga. Makanya ada yang disebut sebagai ROC curve atau Receiver Operating Characteristic Curve, yang mana dia melihat performa dari classification model pada semua kemungkinan threshold value, ya.
karena memang ada threshold ya antara true positive rate sama false positive rate ataupun recall dan precision ya. Nah, maka di sini nanti akan terlihat gitu ya, di sini true positive versus positive rate at another decision threshold dan di sini true positive versus false positive rate at decision threshold gitu ya. Nah, kenapa bisa beda? Karena di sini lowering the classification threshold classifies more items as positive, thus increasing both false positive dan true positive ya. Biasanya pakai aja lah kalau nggak MATLAB, Python gitu ya. Ini udah banyak yang bisa kita pakai ya di SQL juga punya. Nah, kalau misalkan juga kita lihat sebagai secara umum ya, di sini ada true positive rate, false positive rate. Nah, diagonal seperti ini adalah random classifier. Ya, jadi kayak flipping coin aja. Kalau 0,5 misalkan dia head, dia positif, kalau tail dia negatif gitu ya. Nah, terus bisa dilihat makin ke bawah sini dia semakin jelek, ke atas semakin bagus. Nanti yang hijau, orange sama biru ini adalah model klasifikasi yang berbeda. Sedangkan perfect classifier ada letaknya di sini gitu ya. True positifnya tinggi, false positifnya 0 ya, 1 versus 0. Ini perfect classifier. Makanya nanti kalau benar-benar mau bagus banget, dia akan bentuknya kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga ada, sorry, lalu juga ada eh, apa namanya, teknik namanya cross validation. Nah, jadi kalau misalkan cross validation itu sebenarnya dia dari sebuah set of data kita separated into small sections. Ya, section-nya berapa banyak itu ditentukan dari nilai dari K-nya. Jadi K false itu misalkan K sama dengan 5 berarti nanti kita punya 5 smaller sections. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi misalkan di sini ada satu dataset, nanti kita jadi punya small section-nya itu ada 5. Sebentar ya. Oke. Nah, setelah kita bagi jadi 5 ya, itu nanti kita akan bisa bagi gitu ya. Jadi nanti biasanya kita pilih 4 untuk training dan 1 untuk testing dan ini bisa kita eee, permutasi dalam artian supaya semua bagian dari section ini pernah digunakan untuk tes, gitu ya. Ya, jadi berikutnya nanti kita pakai testing di sini. Bagian yang ini, yang lainnya adalah training ya. Dan begitu seterusnya gitu ya. Nanti ini testing, ini ketiga. Tadi kan yang pertama ini satu, terus ini dua, terus tiga, empat, lima. Jadi nanti setiap data yang ada di set ini pernah digunakan untuk testing. Jadi kita tetap bisa melakukan evaluasi performance untuk keseluruhan data yang ada di set yang kita miliki. Nanti kita evaluasinya at each fold kita bisa evaluate results-nya, misalkan akurasi, lalu take the average. Atau ya bisa nanti digabungin aja. Jadi testing dulu 1, 2, 3, 4, 5, habis itu kita gabungkan semua karena udah jadi satu dataset, ya terus nanti kita tinggal average, itu juga bisa. Nah, ini juga ada different types of cross validation gitu ya. Eee, jadi ada 2 type yaitu non exhaustive cross validation, yang kedua adalah exhaustive cross validation. Nah, itu non exhaustive cross validation itu contohnya adalah k-fold cross validation yang tadi sudah kita bahas. Jadi kita shuffle datanya, satu lagi ya, ini harus kalau kita mau menggunakan cross validation itu datanya harus di-shuffle dulu, baru nanti kita bagi gitu ya. Misalkan ini datanya ada 3, K-nya itu 3, gitu ya. Sorry, N-nya datanya itu ada 9, K-nya ada 3 gitu ya. Jadi kita bagi 3 fold, ya terus ada berarti ada 3
training dan testing ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu dipahami cross validation ini sangat bagus apabila, data yang kita miliki itu, terbatas gitu ya. Karena, sebenarnya berarti kita mencoba agar melihat bagaimana model kita itu overfitting terhadap data yang kita miliki atau enggak gitu ya. Karena semua datanya itu diacak, habis itu, set dari training, datanya beda-beda di setiap vault ini, maka nanti bisa kita lihat juga pengaruhnya ke dataset yang belum pernah dilihat, kira-kira seperti itu, ya. Lalu, yang kedua exhaustive cross validation. Nah, ini contohnya adalah leave one out atau leave pair out cross validation. Jadi misalkan di sini kita, sama seperti ini ya, ada datanya masih sama, tapi kan karena kita punya datanya 9, berarti nanti leave out, one out itu maksudnya kita memisahkan satu data itu untuk testing di setiap vault, gitu. Jadi nanti, vault-nya itu ada 9 karena jumlah datanya itu ada 9. Jadi gitu, ya. Sedangkan kalau misalkan leave pair out, kita, memisahkan, 2 2 pair itu kan 2 ya, sepasang. Jadi sepasang, untuk, digunakan sebagai testing. Ini sih biasanya sepasang karena, data misalkan apa ya, kelasnya ada 2 gitu ya. Mungkin kalau misalnya datanya ada 3 kita bisa, melakukan 3 gitu. Jadi supaya di setiap, tes vault itu selalu ada kelasnya yang terpenuhi gitu ya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi dia melakukan training vault-nya itu lebih banyak. Nah, jadi permasalahannya tapi permasalahannya adalah kalau misalkan kita menggunakan leave one out dan leave pair out atau exhaustive cross validation pada umumnya, maka, eee, training time yang dibutuhkan akan lebih banyak. Kenapa? Ya karena misalkan di sini leave one, out, kita membutuhkan, 9 kali training dan testing untuk data ini gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya kita pakai K-fold cross validation, itu hanya butuh 3 kali. Nah, itu kan tadi kita melihat bagaimana datanya itu dibagi menjadi training dan testing. Tapi sebenarnya yang lebih umum dan lebih, direkomendasikan untuk digunakan adalah nested cross validation. Sebenarnya sama aja, sama cross validation biasa. Tapi, bukannya membagi data itu menjadi 2, training data dan test data, tapi dibagi menjadi 3. Ya, setelah kita membagi training set dan test, set, ya, kita membagi training set itu menjadi training data, training set dan juga validation, ya. Ingat validation itu kan sebenarnya perlu untuk melihat, adanya overfitting atau tidak, ya nggak? Ya kan? Itu pernah kita bahas waktu kita membahas mengenai bias, dan variance, trade off, ya. Bisa kita lihat di sini kita ada training set, lebih ke arah training value berarti di sini, dan lalu yang biru itu adalah validation, loss ya. Jadi ini yang merah dash itu adalah training loss, yang biru itu adalah validation loss. Yang bisa dilihat kalau training loss itu biasanya terus turun, tapi kalau validation loss dia bisa nanti naik lagi karena ada, overfitting, karena, tingginya variance ya. Nah di sini untuk menghitung validation loss ini harus dari validation set, tidak bisa digunakan untuk test set. Test set. Test set itu sama sekali tidak boleh digunakan, pada, kapanpun, di dalam proses training apapun. Mau itu untuk training maupun untuk validation itu nggak boleh. Jadi validation itu juga harus datangnya dari training, dataset. Jadi sebenarnya lebih ke arah misalkan ini ya, contohnya paling gampang kalau misalkan kita ada fivefold cross validation, lebih tepatnya ya kita bagi aja. Berarti ini kita pakai untuk training, ya. Lalu ini untuk validation, dan ini untuk tes. Kira-kira seperti itu. Nah nanti, tapi kan ini tadi sudah tergabung menjadi training ya, ya jadi sama aja. Jadi ketika kita nanti, di sini tes, ya. Nah nanti pas waktu di sini jadi tes, ya berarti di sini nanti bisa aja filenya di sini, ya di sini file, dan di sini baru ada, training,
Gitu aja. Jadi, tidak usah terlalu wah nanti gimana-gimana ya. Jadi sebenarnya gampang aja, tinggal, tetap di, permutasi aja sebenarnya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke confidence of interval? Oke, silakan. Izin bertanya, Pak Febrian, saya tadi apa namanya yang Decimality coefficient. sama F1 itu cocoknya atau kapan dia lebih cocok dipakai untuk pengukuran tersebut? Kalau yang apa namanya precision sama recall kan biasanya misalnya apa namanya imbalance data tadi. DICE sama F1 score itu mungkin ada yang cocok, paling cocok kondisinya untuk kondisi seperti apa begitu, Pak? Enggak, sebenarnya sama aja, F1 score sama decimality coefficient itu sebenarnya sama aja. Cuma biasanya kalau di segmentasi ya, terutama kalau, di medical imaging biasanya kalau segmentasi pasti DSC perhitungannya. Cuma kalau misalkan untuk klasifikasi biasanya pakai F1 score. Maksudnya lebih ke arah ini, ke arah task spesifik sih. F1 score itu biasanya untuk classification, decimality coefficient biasanya untuk segmentation. Jadi sebenarnya maksudnya orangnya lebih paham aja kalau kita ngomong decimal coefficient tuh pasti ngikutin, rumus ini, F1 score ini. Tapi sebenarnya nanti ujung-ujungnya mirip-mirip kok hasilnya. Jadi nggak ada khususnya. Oke, boleh nanya lagi, Pak, tentang cross validation? Kenapa? Kan cross validation ini kan dibagi, menjadi data training, testing, atau nanti nested ada apa nama, dibagi lagi menjadi val begitu, validation begitu ya, Pak, ya. Kalau apa namanya, nanti model yang dipakai yang mana ya, Pak, ya? Maksudnya kalau biasanya kita bagi yang biasa itu misalnya 70-30 begitu ya. Misalnya 70 nanti dibagi lagi menjadi validation. Nah, kan hasil trainingnya itu yang kita simpan sebagai model kemudian, misalnya kita mau panggil lagi begitu maksud saya. Cuma kalau cross validation kan misalnya 5 volt kan berarti modelnya ada 5 ya? Iya betul. Itu nanti yang maksud saya kalau pas mau buat, simulasi atau apa itu yang dipakai yang mana begitu, Pak? Atau milih salah satu yang paling bagus atau bagaimana? Dipakai lima-limanya. Mmm, Dipakai lima-limanya, habis itu hasil dari prediksinya ditinggal di average aja. oh, jadi misalnya dia klasifikasi berarti mungkin, apa namanya, tinggal cari mana yang mayoritas begitu ya? Iya betul. Kalau regresi tinggal di rata-rata. Betul. Siap, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya anggap nggak ada ya, jadi kita teruskan saja dulu. Oke, selanjutnya kita akan membahas confidence, of interval. Ya, jadi permasalahan terbesar dari machine learning itu apakah kita confidence atau, yakin dengan hasil, dari model yang sudah kita latih gitu ya. Salah satu permasalahannya adalah di machine learning sudah jelas bahwa dataset yang kita akan gunakan itu hanya samples, ya bukan populasi, ya. Makanya, eee, pertanyaannya apakah kita confidence dengan, hasilnya dan itu sebenarnya kita bisa estimasi. Ya, kita bisa estimasi apa yang disebut sebagai confidence of interval dari, model kita. Nah, ini sebenarnya agak lebih ke arah matematiknya ya. Jadi, sebenarnya karena kita sudah tahu bahwa data kita itu sampel, sedangkan kita itu ingin mengestimasi error dari sampel kita itu ke populasi, ya kan. Makanya ada 2, jenis error. Yang pertama itu adalah sampel error, dan kedua itu true error. True error itu lebih ke arah populasi, ya, populasi. Nah, jadi kalau misalkan di sini errornya itu sebenarnya dia nanti, summation-nya ya bisa dilihat summation-nya itu berdasarkan dari example S. Jadi set S ya di sini, example S.
Nah, sedangkan kalau misalkan di sini adalah X element of D, di mana D itu adalah the whole population. Ya, jadi ada dua nih. Nah, the question is, how well does error SH, ya, error SH itu adalah sampel error, mengestimasi error DH. Nah, jadi di sini ada ya, D-nya itu adalah populasi, sedangkan S itu adalah sampel. Ya, ya, dan yang paling penting lagi diingat adalah error dari sampel itu dia dihasilkan dari observed data, ya kan? Ya nggak? Karena kita menggunakan training data. Walaupun kita memakai misalnya cross validation kan tetap di test setnya itu ada data yang pernah ya paling enggak kita tahu lah gitu ya. Sedangkan error D itu unseen. Pasti unseen maksudnya bahkan kita juga belum pernah lihat gitu ya. Istilahnya gitu. Jadi di sini observed datanya itu bukan bukan training set, tapi observed data itu maksudnya ada data yang sudah kita kumpulkan gitu ya, yang sudah pernah kita observasi. Sedangkan populasi di sini adalah data yang nggak pernah sama sekali kita lihat. Nah, makanya ada yang disebut sebagai bias dan variance dari estimate. Nah, kalau misalkan di sini ya, jika S adalah training set, ya maka S itu pasti ada biasnya sedikit lah, ya karena karena hipotesis yang kita dapatkan atau model yang kita dapatkan, ya hanya pernah melihat dari training example atau samples, ya berarti pasti errornya itu ada bias. Ya, bias itu maksudnya error, ya jadi makanya di sini kita modelkan bias itu adalah error, error estimate antara apa namanya, error sampel dengan error populasi, ya. Nah, sedangkan pada saat yang sama ada juga varians, maksudnya walaupun misalkan biasnya itu sangat kecil, ya tapi error antara sampel dan populasi itu bisa juga vary. Karena kenapa? Karena variansinya berbeda. Ya, karena bisa aja pertama gini ya, the smaller the set of testing examples, maka the greater the expected of variance, ya nggak? Pasti. Karena semakin kecil test set kita, maka variansi akan semakin besar. Nah, maka kita harus membentuk sebuah estimator gitu ya. Bagaimana kita bisa mengestimate si error sampel ini ke error populasi. Nah, jadi kita bentuk si error sampel ini sebagai random variable, lalu juga kita anggap error sampel itu unbiased estimator. Kenapa? Karena di sini kita anggap kalau kita sebenarnya agak lebih secara optimis menganggap bahwa perbedaannya itu tidak terlalu jauh lah istilahnya gitu, ya. Nah, contohnya di sini, main question ya sebenarnya, kalau misalkan kita tahu error sampel kita, apakah kita bisa apa ya, membuat sebuah conclusion terhadap error dari populasi, lalu juga apakah estimasi dari error populasi itu bagus ya, yang kita dapatkan dari error sampel itu bagus atau tidak. Jadi misalkan di sini contohnya adalah kalau misalkan sebuah model H, ya, itu melakukan misclassification terhadap 12 sampel dari 40 examples S, ya, jadi di sini S itu adalah sampel kita, berarti kan error dari sampel kita itu adalah 12/40, yaitu 0,3. Ya, bisakah kita kemudian mengestimasi error dari populasi itu berapa? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, di sini maka ada apa namanya ya, model disebut sebagai confidence of interval. Nah, confidence of interval ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Cuma
rumus paling penting dari confidence of interval itu adalah ini. Ya, jadi confidence of interval adalah sama dengan ya error, ini estimasi ya. Jadi error sampel plus minus Zn. Zn ini adalah sebuah konstanta ya dikali akar dari error sampel dikali 1 minus error sampel dibagi n. N itu adalah jumlah dari data yang kita miliki. Nah, Dn ini adalah konstanta, tadi saya bilang ya. Nah, konstantanya itu ada banyak di sini bisa dipilih, bisa dilihat. Nah, di sini n persen ini sebenarnya menunjukkan tingkat keyakinan kita. Ya, jadi kalau misalkan ada yang pernah main dengan apa namanya eh kayak significant test gitu ya, significant test kan juga seperti itu. Apakah signifikan tesnya 0, lebih dari 0, apa 0,05 ya, apa 95% atau seperti itu. Nah, di sini kita melihat confidence kita, seberapa tinggi confidence kita. Kalau misalkan 95% ya, 95% yakin bahwa error kita itu rentang. Jadi bisa dilihat karena plus minus gitu ya. Jadi misalkan tadi errornya itu 0,3. Misalkan plus minus di belakang ini misalkan nanti dia adalah 0,2. Ya berarti kan dia errornya itu ada rentangnya gitu ya. Jadi ini 0,3, nanti ini ada rentangnya gitu. Yang ke kanan itu jadi 0,5, yang ke kiri itu jadi 0,1. Ya, jadi dia sebenarnya bilang errornya itu ada error populasinya itu berada di antara range ini, ya plus minus. Nah, di sini 95% keyakinan kita misalkan ya 1,96. Nah, kalau misalkan kita mau lebih yakin lagi, misalkan ya lebih yakin lagi, misalkan 99%, maka konstantanya akan lebih tinggi. Kenapa? Dengan konstanta yang lebih tinggi di sini, berarti kan dia range-nya akan lebih lebar. Ya, makanya kita berani bilang kalau lebih lebar maka kita yakin nih 99% kalau errornya itu ada di rentang yang besar ini. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita nggak mau terlalu yakin, nah misalkan 50-50 aja deh ya, maka rentangnya akan semakin kecil. Kira-kira seperti itu. Jadi konstantanya itu ngaruh ke arah besarnya range dan besarnya keyakinan kita di mana si error populasi ini akan berada, istilahnya seperti itu. Dan biasanya memang yang paling biasa sering dipakai adalah 95% ini. Pakai Zn-nya adalah 1,9. Nah, lalu dari mana sih confidence of interval ini? Nah, ini sebenarnya lebih ke arah central limit theorem. Jadi, apabila n ya jumlah data kita itu mendekati limit, maka distribusi data kita itu akan mendekati Gaussian atau normal distribution. Ya, sudah pernah kita bahas kan di pertemuan sebelumnya. Semakin banyaknya data yang kita miliki, maka data yang kita kumpulkan kemungkinan besar akan Gaussian normal distribution. Nah, di sini sebenarnya agak lebih ini ya, lebih agak terlalu matematis ya sama probability ya. Nah, cuman dia itu sebenarnya ini cuma mau nunjukin aja kenapa sih kok bisa kita bilang kalau datanya banyak itu kemudian akan mendekati eh, distribusi normal gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga dari namanya binomial proportion sebenarnya ya. Jadi di sini contohnya ya ada n binomial distribution untuk n sama dengan 40, ya banyaknya data ada 40, dan p itu maksudnya errornya ya, errornya itu 0,3, error sampel ya errornya itu adalah 0,3, maka bentuknya akan kita lihat tuh ya, ya kan bentuknya jadi hampir mirip seperti bell curve-nya Gaussian distribution, kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya bukan mungkin dia di sini binomial, tapi bentuknya itu sudah bell curve, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini nggak usah terlalu dibikin terlalu banyak ya, tapi di sini sebagai lebih ke arah penjelasan secara matematis, tapi yang paling penting adalah for sufficiently large value of n, ya semakin banyak datanya,
ya, maka binomial distribution is closely approximated by a normal distribution. Kira-kira seperti itu. Ya. Eh, makanya ini juga sama ya. Ini juga cuma hanya penulisan matematisnya saja. Lebih ke arah proof ya. Tapi saya juga malas ngomongin proofingnya. Tapi kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini adalah misalkan normal atau Gaussian distribution ya. Dan sebenarnya dari normal dan atau Gaussian distribution kan bisa kita estimasi berapa banyaknya data yang berada di bawah kurva ini. Ya, misalkan di sini ya, the shaded area shows the probability data sampled from normal distribution. Ya, misalkan kita pakai 1,28, maka 80% of area probability lies in this area, gitu loh. Ya, jadi sebenarnya dengan mengatur, jadi kan Gaussian distribution itu kan tergantung dari mean, ya, di mana di sini adalah mean-nya adalah 0, ya, di sini adalah mean, dan variansnya. Variansnya itu kan sebenarnya seberapa besar si bell curve ini ya, seberapa lebar. Nah, sama kalau misalkan 1,28 ini, anggaplah ini adalah Zn, ya, betul ya, ini adalah Zn, maka semakin lebar jarak dari 0, dari mean-nya itu ke arah kiri kanan dan kiri. Ya, semakin besar Zn-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pilih 1,6, maka kira-kira akan jauh lebih besar. Ya, maka 95% data itu akan berada di antara ada di shaded area ini misalkan ya. Kalau yang di sini contohnya yang ada abu-abu ini 80%. Dapatnya dari mana ya ini? Ya, makanya Z-nya dipakai 1,28. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya perumusannya lagi, proofingnya lagi. Ya, lalu juga di sini central limit of theorem ya, teorem sama tadi lebih ke arah kalau kita n-nya itu mendekati limit, maka kita bisa mengaproksimasi Gaussian atau normal distribution dengan mean, mu, dan variance sekian, kira-kira seperti itu. Nah, jadi gimana nih enaknya ya? Lebih ke arah ya, sorry, kayaknya ada yang jalan. Nah, cuma yang perlu diingat bahwa di sini direkomendasikan ya. Ya, di sini yang paling penting nih, ini yang paling penting nih. Ya, yang paling penting ada di titik ini. Ya, jadi error dari sampel itu sebenarnya kan governed by binomial distribution, tapi bisa kita aproksimasi menggunakan normal atau Gaussian distribution saat n-nya itu lebih besar dari 30 atau NP ini Gaussian distribution ya adalah lebih besar sama dengan 5. Nah, kalau misalkan n-nya itu lebih kecil daripada 30, itu lebih baik menggunakan binomial distribution langsung. Ya, jadi ini apa? Kalau misalkan di machine learning itu, kalau bisa tes datanya itu memang lebih dari besar sama dengan 30 minimal. Machine learning ya, kita di tes ini ngomongin besarnya tes data ya. Ya, tes setnya. Kalau bisa lebih dari 30. Ya, karena kalau misalkan lebih dari 30, maka kita bisa mengestimasi error dari populasinya berdasarkan dari error sampelnya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Konfirmasi aja Pak. Ya. Yang error berarti sampel error itu adalah error training, benar Pak? Sorry, saya again, agak kurang jelas ini. Untuk sampel error itu apakah error training, kemudian true error untuk population T itu berarti error untuk testing yang unseen data? Enggak, itu di tes setnya. Kalau iya di tes setnya. Jadi
ini kan sampel, ini kan jadi kan tadi kan sudah dibilang ya di sini. Jadi error S itu, sampel error itu kan dari observed data. Jadi dia sebenarnya masih data yang pernah kita lihat, tapi dia kalau misalnya di machine learning dia masuknya adalah test data atau test data atau test set gitu loh, test data atau test set. Ya, itu. Sedangkan kalau misalkan error populasi itu kan kita nggak tahu, karena kita emang nggak pernah lihat gitu kan. Cuma bisa nggak kalau misalkan kita punya tes data atau tes set, kita bisa nggak mengaproksimasi si error di ini, populasi ini. Nah, Mmm, dari yang sudah kita bahas ya, itu bisa itu dengan cara seperti ini, menggunakan confidence of interval. Kita cukup pakai error sampelnya aja dan kita pilih ZN-nya, konstan ZN. Itu untuk memilih confidence level kita, ya 95% biasanya. Nah itu, nanti kita dapat rentangnya. Ya jadi kalau kita dapat rentangnya 0,3%, misalnya 0,3 ditambah bla 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 gitu ya. Di sini nanti hasil dari ini ya, dari sini. Nah ini bisa kita pakai untuk perhitungannya. Dan itu tapi pada yang sama direkomendasikan N-nya itu lebih besar daripada 30. Kenapa? Kalau N lebih besar sama dengan 30, maka kita dengan mudah bisa mengaproksimasi error sampelnya itu menggunakan normal distribution, bukan binomial distribution. Kira-kira seperti itu. Jelas ya? ya Pak, berarti tes tes setnya kalau bisa lebih besar sama dengan 30 supaya jadi normal tadi ya, Pak, ya? Ya, betul. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Bisa open mic-nya? Halo? Ya, yang ingin saya tanyakan, error, confidence interval itu, hasilnya itu merepresentasikan nilai kesalahan, untuk populasinya atau gimana ya, Pak? Saya masih kurang paham di situ. Kalau misalkan kita di machine learning, kan kalau misalkan kita dari tes data atau tes setnya itu ya masih tetap apa namanya, tetap tes tes samples, masih tetap tes samples. Tapi itulah kenapa biasanya selain errornya, error mean ya biasanya kita kasih, tapi kita juga kasih standard deviation. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau misalkan dilihat ini sebenarnya standard deviation dari errornya gitu. Nah, kalau misalkan kita kasih standard deviation ya, maka sebenarnya orang nanti bisa dengan gampang nyari confidence of interval gitu. Oh iya, berarti confidence interval itu cuman, kemungkinan error dari sampelnya gitu ya, Pak? Buat Enggak, merepresentasikan CI-nya? enggak. Jadi confidence of interval itu untuk merepresentasikan kemungkinan letak dari si error kalau Oh, terhadap error populasi. populasinya itu Iya iya terhadap iya. populasi letaknya di mana gitu. Ya, baik baik, mengerti, Pak. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, itu tentang evaluating hypothesis. Jadi sebenarnya hampir mirip-mirip aja ya. Di sini kita juga sebenarnya pengen tahu kalau misalkan kita ngebandingin model itu nanti seperti apa. Dalam artian gini, misalnya kita mau pakai cross validation gitu ya. Misalkan gini, saking terbatasnya dataset kita cuma bisa ngelakuin tes datanya itu di set data yang ada gitu. Jadi misalkan di sini ada saya coret-coret ya. Jadi misalkan di sini kita punya sebuah data terus kita bagi 5 ya. Kita pakai five cross five fold
cross validation. Dan by the way, ini fivefold cross validation itu yang paling umum ya. Rule of thumb-nya itu kalau kalian punya data sedikit, itu biasanya harus pakai fivefold cross validation supaya ini yang paling umum ya. Nah, misalkan kita pakai nested cross validation gitu ya. Jadi misalkan di sini kita pakai T untuk training, di sini untuk val, dan di sini untuk tes ya untuk TE. Nah, nanti kan biasanya berarti nanti error testnya itu dapatnya dari sini gitu ya. Untuk fault ini. Nanti di berikutnya nanti kita dapat tes error dari sini. Lalu begitu juga seperti itu. Default berikutnya ya, nanti tes error dari sini, tes error dari sini, tes error dari sini, dan terus begitu seterusnya ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cross validation, bisa nggak kita pakai cross confidence of interval gitu ya? Itu juga sebenarnya bisa. Nah, ini supaya kita nggak terlalu lama ngebahasnya, ini sebenarnya dia eh ini sebenarnya apa namanya, ngebahas secara matematis seperti itu gitu ya, sama aja ya. Jadi kalau misalkan kita ada partition dari D0 dalam ini dataset ya untuk K dari join test set, T1, T2, T3, sorry, TK, K itu kan besarnya fault dengan equal size where this size is at least 30 ya. Kenapa 30 ya? Karena kemarin ya, tadi barusan kita apa namanya, minimal 30 ya. Ya, maka sebenarnya nanti bisa nih kita hitung juga pakai confidence of interval itu. Nah, di sini bedanya cuma nanti ada apa sih namanya, konstantanya beda, sorry. Jadi konstantanya aja yang beda. Jadi di sini ada biasa ya masih confidence levelnya, confidence level, confidence level, confidence level. Nah, nanti ada bedanya ada V ya. Kalau tadi kan cuma ada kolom doang, ini nanti ada V. Nah, V-nya itu sebenarnya nanti banyaknya data di dalam si satu volt ini. Mana tadi? Nah, di dalam satu volt ini ya. Ya, semakin banyak ya, semakin mendekati tidak hingga, maka konstantanya akan sama dengan confidence of interval yang sudah tadi kita bahas ya, dengan untuk confidence yang sama ya kan. Confidence yang sama kan tadi 95%, ZN-nya 1,96, untuk V-nya itu tidak hingga gitu. Jadi kalau misalkan kita wah ternyata kita nggak bisa nih. Jadi gini, kalau misalkan masing-masing isinya 30 kan berarti paling banyak kita 150 gitu kan ya, minimal gitu ya. Karena kalau dibagi 5 masing-masing 30 ya nggak? 30 oke, asik nih. Pas gitu ya, kita bisa dengan gampang di sini. Di sini 3. Nah, tapi di sini kita lihat walaupun isinya juga 30, tapi konstantanya agak lebih besar ya dibandingkan dengan yang biasanya. Kenapa? Ya karena di sini. Ingat kalau di sini cross validation itu kan sebenarnya cuma mengestimasi saja, mengestimasi error dari training data yang kita miliki. Ya nggak? Sorry, itu estimasi error dari observe data yang kita miliki gitu. Ya kita nggak bisa, karena sangat terbatas, kita nggak bisa memecah misalkan 70-30% gitu, terus 70-nya untuk cross validation, itu misalkan nggak bisa gitu ya. Nah, kalau emang nggak bisa ya tinggal aja pakai cross validation nggak apa-apa, kita hitung step error untuk fault-nya berapa, ya nanti tapi kemudian pakai konstanta yang berbeda, gitu kira-kira. Ya, jadi ini ada di bukunya ya, jadi nanti baca aja di bukunya. Saya jadi lupa, ini buku yang jadul itu loh, yang tahun 97. Di sini ya, Machine Learning by Pichel, ya tahun 97, di chapter 5. Jadi kalau misalkan kalian mau baca, itu jadi yang tadi kita bahas ya, dari confidence of interval sampai sini, itu dia ngebahas di satu chapter, semua sampai sini. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi nanti ya pokoknya dilihat aja. Kalau datanya kalian punya cuma 10, berarti nanti konstantanya agak lebih besar, gitu aja. Karena ya berarti kita ngestimasinya apa ya, biasanya akan semakin besar, kira-kira seperti itu.
ya. Lalu juga makanya di sini disebut ada remarks on K-fold cross validation ya. The biggest drawback of the K-fold cross validation adalah training setnya itu sebenarnya tidak terlalu independen satu sama lain ya, maksudnya karena bisa aja ada data-data yang sebenarnya agak mirip satu sama lain ya, atau misalkan dari shufflingnya itu agak sedikit, walaupun sudah di-shuffling tapi masih tetap misalkan satu kelas itu ngumpul dengan satu kelompok itu ngumpul dengan kelompok yang lain. Kan ada juga pernah bisa aja kayak gitu ya. Namanya juga random kan kita nggak tahu ntar isinya kayak gimana ya. Tapi pada saat yang sama, cross validation itu secara dari previous tadi itu sudah memperlihatkan bahwa masih tetap yang paling bagus untuk mengestimasi error di dataset yang kita miliki ya. Dan juga masih kita masih bisa mengaproksimasi confidence interval dari cross validation menggunakan ini gitu ya. Tinggal beda pengusahaannya aja. Kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir statistical significant test ya. Ini biasanya terjadi kalau misalkan kita mau ngebandingin model yang baru saja kita kembangkan dengan model baseline gitu ya. Ya kadang-kadang kan di sini ya ditulis misalkan proposed model kita itu lebih bagus dalam artian akurasinya dibandingkan baseline model. Tapi pertanyaannya apakah bagusnya itu gara-gara emang benar-benar bagus, real, atau statistical change? Ya, change-nya di sini adalah ya cuma ya hoki aja istilahnya ya. Kenapa? Karena dalam machine learning kan banyak sekali randomization ya. Mau dari initialization, terus dari stochastic gradient, itu kan semuanya change semua. Ya, jadi sometimes the performance boost is due to class statistical factors, ya, misalkan sampling methods. Nah, jadi di sini ditulis, walaupun tidak foolproof, statistical testing can improve both your confidence in the interpretation and presentation of results during model selection. Ya, jadi kalau misalkan nanti kita presentasikan model kita di paper, wah ini sebenarnya signifikan atau enggak nih ya, walaupun sebenarnya ditulis ya di sini not foolproof ya, tapi signifikan test itu tetap bisa memberikan sedikit keyakinan ke pembaca ya. Nah, permasalahannya atau tantangannya memang statistical test method itu banyak ya. Misalkan seperti Wilcoxon sign rank test, ada juga students test ya. Ini memang tergantung tasknya apa dan tergantung hipotesisnya apa ya. Makanya perlu dibahas mengenai make sure to understand the assumption used in each significant test ya. Silakan baca di sini ya, baca sendiri masing-masing kalau misalkan kalian mau kemudian menggunakan statistical significant test untuk bandingkan proposed model kalian dengan baseline model. Nah, contohnya ini paper saya ya yang saya publikasikan tahun 2020. Waktu itu saya menggunakan two-sided Wilcoxon sign rank test described by p-value dan h-value. Jadi di studi ini ya, misalkan p-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka null hypothesisnya is rejected atau hanya sama dengan 1. Nah, null hypothesisnya apa? There is no significant difference. There is no significant difference of performance between the two algorithms. Ya, jadi misalkan di sini apa ya? Jadi waktu itu ini adalah apa namanya model saya yang ini adalah model ya, ada model komputasi yang saya buat ya, lalu bisa dilihat perbedaannya gitu ya. Jadi saya waktu itu kalau nggak salah ngebandingin sama ini ya, bandingin sama yang jadi dia punya hyperparameter, ini hyperparameternya 512 ya, 512 ini dianggap yang paling baik. Nah ini terus saya ngelihat dia itu sebenarnya lebih bagus atau enggak dengan signifikannya difference-nya. Jadi significant difference. Jadi misalkan ini di sini kan yang lain ini di bawah sini supervised, yang di atas ini semua supervised gitu ya. Nah dulu sebelum
metode saya itu ada namanya model LSTLGA. Ya, bisa dilihat nih similarity coefficient-nya ya karena ini adalah model segmentation itu 0,4729. Ya, ini standard deviation-nya. Nah, LSTLG itu 0,3037. Besar banget kan? Tapi tetap harus dicek. Ya, dicek, oh ternyata hanya itu satu dan itu ini P ya. Ini harusnya P nih. Ini P. Ya, P-nya itu kecil banget, 0,0000 gitu ya, bukan 0, udah sampai 0,05. Maka bisa dilihat ya signifikan gitu ya. Bukan hanya jauh tapi juga signifikan. Nah, terus juga ada apa namanya? Jadi bisa dilihat gitu ya. Perbedaannya apakah signifikan atau tidak gitu ya. Contohnya ini ada CN, ini adalah salah satu dulu model segmentation apa namanya convolutional neural network ya sebelum UNet itu performanya adalah 0,4308. Terus saya pengen coba dibandingin gitu ya. Bedanya 4% kan, ternyata signifikan karena apa? P-nya itu 0,009. Dia kan lebih kecil dari 0,05, berarti signifikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, nah tapi kalau misalkan kemudian dipasangkan dengan UResNet atau UNet, ya maka kalah gitu ya. Tapi tetap perbedaannya kecil dan ini juga modelnya unsupervised. Ya, jadi seperti itu harus kalau misalkan mau ngebandingkan apakah hasilnya itu yang dari decimal coefficient itu signifikan atau tidak gitu. Oke, jadi summary-nya kita sudah membahas ya beberapa performance measurement beda-beda semua tergantung dari tasknya. Terus juga kita membahas cross validation, juga beberapa jenisnya ya, termasuk juga nested cross validation. Terus kita juga membahas confidence of interval ya untuk mengestimasi itu errornya. Lalu kita juga membahas sedikit lah tentang statistical significance test dan bagaimana kita bisa membacanya. Oke, kira-kira itu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita mungkin teruskan sedikit ya ke bagian bagian ensemble learning ya. Kita bahas sedikit. Harusnya nggak terlalu susah kok ini. Oke, kita kan bahas ensemble learning. Nah, sebenarnya motivasi dari ensemble learning itu, jadi gini, ensemble learning itu kan sebenarnya kita punya beberapa model yang sebenarnya melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi di sini motivasinya adalah wisdom of the crowd. Ya, jadi suppose we ask a complex question to a group of people, sometimes the aggregated answer is better than the expert answers. Nggak selalu, tapi biasanya, sering, ya sering kali. Nah, itulah sebenarnya kenapa ada konsep ensemble learning. Ya, jadi ada ensemble atau gabungan ya dari berbagai banyak metode. Ya, jadi di sini nanti ada voting, bagging, boosting, sama stacking. Ya, di sini voting dengan diverse classifier. Ya, jadi di sini contohnya kita punya training data, ya. Terus kita lakukan training dengan menggunakan metode-metode yang berbeda. Jadi kita di sini punya logistic regression, punya SVM, punya random forest, gitu ya, dan lainnya. Nah, nanti setelah kita training, saat kita pakai ada new instance ya, atau misalkan unseen, ya tinggal dimasukkan ke semuanya gitu ya. Ini logistic regression, ini adalah SVM, ini adalah RF, ini etc. gitu ya. Nah, nanti kita lihat ini hasil predisinya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita pakai majority vote, ya maka hasil dari majority-nya itu maka
akan kita pakai gitu ya. Ini kita lihat majority adalah 1, maka hasil dari akhirnya adalah 1. Itulah yang disebut sebagai hard voting ya. Aggregate all the predictions from each classifier and predict the class that gets the most class, yaitu hard voting. Nah, surprisingly, this approach of voting classifier often achieve a higher accuracy than the best classifiers in the sample. In fact, even if each classifier is weak learner, dalam artian sebenarnya kalau misalkan dia classifiernya itu dipakai sendiri gitu, dia sebenarnya performanya nggak bagus-bagus banget gitu ya. Tapi ensemble can still be a strong learner atau misal metode untuk achieving high accuracy, provided there are enough weak learners and there they are sufficiently diverse ya. Jadi kumpulan dari metode-metode machine learning itu bisa dianggap ya walaupun lemah tapi bisa dianggap kuat kalau ya jumlahnya itu ada cukup banyak dan mereka cukup diverse. Dan itulah kenapa di sini diverse-nya di sini lebih ke arah metodenya beda-beda gitu. Ada logistic regression, SVM, random forest. Ya. Lalu juga ini sudah pernah dibahas sedikit ya tentang the law of large number. Ya ini juga salah satu alasan kenapa ensemble works on this matter. Ya. Lalu catatannya adalah ensemble learning works best if all classifiers are perfectly independent. Ya, jadi maksudnya di trainingnya itu secara independen gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan diverse classifier ya, misalkan yang menggunakan apa namanya metode yang berbeda, tapi juga bisa misalkan pakai misalkan loss error yang berbeda gitu ya, loss function yang berbeda itu juga bisa. Nanti kan misalkan yang satu memakai apa? Misalkan untuk prediction atau classification yang satu kita memakai class entropy gitu ya. Sedangkan yang satu lagi misalkan pakai untuk F1 kan sebenarnya bisa aja gitu ya, F1 loss itu bisa aja. Nah itu biasanya karena dia diverse sekali dalam artian optimum solutionnya beda, nanti kemudian biasanya hasil ensemble-nya itu lebih bagus. Nah, tadi kita sudah membahas apa namanya hard voting. Nah, karena ada hard berarti ada softnya juga. Ya, nah kalau misalkan di soft voting itu lebih ke arah average probabilities produced by all classifiers. Ya. Jadi biasanya juga kadang-kadang performanya lebih baik dibandingkan hard voting gitu ya. Misalkan kita punya 3 classifier, 1, 2, 3, dan juga untuk classes ya, kelas A dan B. Lalu kalau misalkan kita hard voting, ya maka kan seperti ini. Ya, classifier 1 predik kelas A, classifier 2 predik kelas B, classifier 3 predik kelas B, maka hasilkan 2/3, maka kelas B is the ensemble decision. Tapi kalau misalnya pakai soft, ya kita melihat probability-nya gitu. Ya. Di sini ya kelas satunya itu predik kelas A with probability 99, yang 2 itu cuma 49, berarti ini B ya. Berarti B waktu di classification, ini juga B. Ya, tapi kalau misalkan kita gabungkan probability-nya terus dibagi 3, ya, maka bisa kita lihat hasilnya itu sebenarnya 65,67. Yang mana dia kan hasilnya adalah A. Jadi hasilnya bisa beda. Ya. Nah, lalu kita kemarin sudah belajar ya kalau yang namanya classification itu kita berhubungan selalu dengan decision boundary. Nah, decision boundary dari ensemble learning itu seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini ada misalkan ada sebuah grafik feature 1 dan feature 2, lalu juga ini ada kelasnya ya. Maka ini ada classifier 1, decision boundary seperti apa? Seperti ini ya. Ini yang merah adalah decision boundary untuk classifier 2, yang biru adalah untuk classifier 3. Ketika digabungkan maka nanti sebenarnya dicari kayak titik tengah di setiap feature-nya gitu kan. Nah, jadi digabung seperti ini hasilnya adalah seperti ini ya.
Jadi sebenarnya memang hanya menggabungkan. Kalau untuk soft voting, ya berarti kan sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kira-kira seperti mirip-mirip lah sebenarnya. Oke, lalu berikutnya adalah bagging dan pasting. Ya. Nah, kalau misalkan bagging itu lebih ke arah, oke, modelnya itu sama, ya. Kita misalkan nggak mau pakai model yang beda nih, pakai model yang sama. Nah, kita bisa melakukan bagging and pasting. Ya, bagging itu sebenarnya bootstrap aggregating, ya, di mana kita sebenarnya melatih ya predictors-nya itu menggunakan training algorithm yang sama, tapi train-nya menggunakan random subset dari training set, ya menggunakan sampling. Ya jadi gitulah cara kita untuk mendapatkan diverse predictors. Nah, bagging itu adalah bootstrap aggregating ya, di mana samplingnya itu dilakukan dengan replacement. Ya, replacement means that one instance can be sampled multiple times for the same predictor. Nah, kalau pasting, sampling without replacement. Ya, jadi sebenarnya dia sebenarnya sama aja. Perbedaannya itu ya. Bagging itu with replacement, pasting itu without replacement. Ya, jadi seperti ini. Jadi misalkan kita punya data training set gitu ya, yang ada kelas biru, kelas putih. Nah, nanti kelas ini, classifier 1, classifier 2, classifier 3, classifier 4 menggunakan subsetnya subset data ya, subset dataset 1 ini pakai SD2, subset dataset ya, subset dari dataset 3, dan ini adalah subset dataset 4. Bisa dilihat ya, bentuknya beda-beda. Juga bisa random sampling. Dan ini contohnya adalah menggunakan bootstrap. Seperti itu. Nanti biasanya aggregation dari prediction dari predictors itu biasanya adalah nanti statistical mode ya. Statistical mode itu ya kalian tahu lah mode dari statisticalnya ya. The most frequent prediction, just like hard voting classifier for classification atau average for regression. Nah, kok bisa sih bagging dan pasting bekerja? Nah, itu ya karena ya bisa dianggap training datasetnya di sini masing-masing beda-beda semua gitu ya. Ya, jadi dia itu memberikan bias dan varians yang berbeda, lalu kemudian di akhirnya bias dan varians yang berbeda tersebut kemudian diaggregated ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga di sini disebutkan bootstrapping introduce a bit more diversity in the subsets that each predictor is trained on, so bagging ends up with slightly better highest bias dan pasting. Ya, itu bisa hasilnya beda-beda lah ya, karena memang ada bias and variance trade-off. Nah, ini juga ada salah satu contoh ya, decision tree with bagging, ya sama aja. Ini decision tree bisa dilihat dia super overfitting ya. Ini adalah decision tree menggunakan bagging. Jadi dia ada beberapa trees ya berarti. Ada trees. Kalau ini cuma satu. Yang di sini cuma satu. Yang ini 500. Kira-kira seperti itu. Nah, ensemble ini juga kemudian surprisingly useful when dealing with large volume of data or lack of adequate data. Jadi bisa digunakan di banyak, nggak cuma di data yang sedikit, tapi juga data yang banyak gitu ya, bisa dipakai di ensemble itu. Ya, dan itu biasanya juga tetap akan meningkatkan meningkatkan performa. Dan ingat ya, tadi kan ada pertanyaan di cross validation. Loh, terus pakai untuk di unobserved data, di inference-nya itu pakai model yang mana? Ya, saya bilang pakai 5-5-nya aja. Ya nggak? Kalau misalnya pakai 5-5 aja kan berarti sebenarnya dia bootstrapping. Dia sebenarnya pasting. Ya nggak? Ya, sebenarnya pasting. Dia sebenarnya bagging. Ya kan, dengan ada beberapa replacement-nya juga. Karena ada data yang mirip. Ya, dia bagging. Ya, contohnya misalkan tadi ya, cross validation 5 gitu ya. Nah, tadi misalkan ini 4 fold pertama, terus yang fold kedua ini.
Tadi kan berarti kita punya 5 classifier kan, 2, 3, 4, 5, ya nanti pas waktu inference ya tinggal di voting aja hasilnya apa. Itu juga makanya nanti hasilnya biasanya lebih bagus kalau kita pakai cross validation terus kemudian 5 kita pakai untuk inference. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau yang apa namanya baking dan pasting ini tadi itu fokus ke datanya atau apa modelnya juga bisa diganti-ganti, Pak? Maksudnya misalnya baking lah, misalnya saya bagi 4 begitu ya, beda semua begitu. Nah, itu 4-4-nya dengan model yang sama atau beda-beda, Pak? Modelnya sama. Kan tadi udah dibilang modelnya sama. Modelnya harus sama ya? Berarti Kan kalau di sini dibilang kan, tadi kan di sini dibilang to use the same training algorithm. oh iya, oke. Lewat saya. Terus apa namanya, berarti pasting sama k-fold ini agak mirip ya, Pak, ya berarti? Sebenarnya lebih mirip ke bagging ya dengan replacement. Maksudnya kan jadi datanya itu bisa dipakai multiple times, sama seperti di cross validation. Lebih mirip ke bagging dia dibandingin pasting. Karena di cross validation kan ada replacement. Meskipun cuma sebagian begitu ya, berarti masih ada yang sama. Kalau baking berarti completely different gitu, Pak, ya, berarti beda banget gitu Iya, betul. sampelnya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh iya, Pak, izin tanya satu lagi. Berarti Ya. misal untuk apa namanya, yang metodenya beda-beda tadi itu misalnya hard voting atau soft voting tadi yang voting ya, itu apakah hanya classifier-nya sama apa namanya, misalnya tadi kan error ini ya, pengukuran errornya yang beda ya, itu bisa juga misalnya fiturnya beda itu juga bisa, Pak? Maksudnya misal Maksudnya mungkin fiturnya itu beda? Itu apa gimana? maksudnya dengan data yang sama misal kalau di teks kan bisa apa namanya, ekstraksi fitur apa namanya, Nggak bisa. dengan Nggak bisa. Harus sama ya dong. Kalau ekstraksi fiturnya beda nanti jadi susah sebenarnya. oh, Ini maksud saya ini kalau kalau gini. model Gini, sebenarnya bisa aja ya, sorry. Jadi sebenarnya bisa aja, cuma nanti ngejudge-nya gimana gitu, ngebandinginnya gimana, gitu aja. oke. Sebenarnya Oke, gitu siap. aja, iya. Jadi sih kalau misalkan terutama pakai deep learning ya, paling gampang ya udah cross validation aja, terus nanti pas waktu benar-benar di inference-nya ya tinggal apa? Ya tinggal voting aja, pakai 5 modelnya gitu. Kalau pakai five code terus five fold cross validation gitu sih. Mmm. Oke, oke, oke. Berarti kalau apa misalnya beda misalnya embedding metodenya begitu bukan termasuk ensemble ya, Pak, ya? eh Kalau itu saya jarang lihat yang kayak gitu sih. Ya, oke. Nah, saya nggak bisa bilang nggak bisa ya, cuma nanti harus dijudge lagi. Maksudnya kenapa harus embeddingnya beda gitu. Maksudnya kalau misalkan embedding kita udah tahu salah satu embedding apa fitur extraction-nya lebih bagus daripada yang lain, kenapa enggak pakai tinggal kalau mau pakai ensemble ya kenapa enggak langsung bagging aja misalkan gitu. Ngerti nggak maksud saya? Iya, Ya kan? Kan bisa kenapa aja nggak langsung. pilih yang paling bagus sekalian gitu kan daripada Iya, nyoba-nyoba. iya betul, iya. Itu harus dijudge lagi. Kenapa butuh embedding yang lain gitu loh. Kalau kita udah nemuin bagging yang lebih bagus. Baik, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, berikutnya ya, saya nggak tahu ini masih ada banyak atau enggak. Ya, sebenarnya yang paling penting itu sih. Ya, jadi saya ingin memperkenalkan apa itu bagging pasting dan juga ensemble, tapi ini juga mungkin satu lagi ya boosting deh. Boosting ini juga lumayan penting.
Jadi boosting itu sebenarnya lebih ke arah singkatan ya, disebut sebagai hypothesis boosting. Ya sebenarnya juga ensemble learning yang combine several weak learners into strong learner by training predictor sequentially. It's trying to correct its predecessor. Ya kalau misalkan tadi semuanya ini ya di sini kan bisa kita lakukan secara paralel gitu ya. Misalkan kita punya anggaplah punya 4 komputer gitu ya. Ya udah atau misalnya satu komputer bisa multitask gitu ya. Ya udah proses trainingnya itu bisa kepisah. Nah kalau boosting itu dia dilakukan secara sekuensial ya. Yang paling populer adalah ada boost, adaptive boosting, dan gradient boosting. Ya, jadi di sini ada visualisasinya ya. Ya pertama kita sebenarnya lebih ke arah di ada boost ya, adaptive boosting itu pay more attention to the training instances that the predecessor underfit. Ya, jadi nanti the new predictors will focus more and more on the hard cases. Jadi misalkan di sini kita punya training data, lalu kita latih, ya jadi ini C1. Nah, nanti kita kan dapat nih, misalkan di regression ya kita dapat lainnya. Nah, bisa kita lihat ini datanya jauh nih dari line, ya. Makanya nanti data inilah yang kemudian dipakai untuk melatih C2. Tuh. Tapi lebih ke arah kayak kopi gitu jatuhnya ya di sini. Yaitu karena sequentially, ingat ya, jadi predictornya dilatih secara sequentially. Ya, jadi nanti decision boundary-nya berubah ya, decision boundary-nya berubah. Begitu juga, oh ternyata nanti di sini data yang ini underfit gitu ya. Lalu makanya data ini dipakai untuk klasifier 3 ya, lalu nanti decision berubah itu seterusnya. Dan nanti makanya decision boundary dari consecutive predictor-nya bisa dilihat ya. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi pada saat yang sama bisa dilihat kalau learning rate-nya 1 dia bergeraknya itu cukup apa ya, agresif ya. Kalau misalkan learning rate-nya 0,5 dia tidak terlalu agresif. Ya jadi memang kemudian harus ada hyperparameter untuk mengontrol ya. Jadi figure-nya ini cuma untuk apa ya, untuk illustration aja. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang tertarik untuk menggunakan ini, mungkin juga harus baca-baca sendiri ya, karena saya bukan ahlinya di bidang boosting ya. Yang pasti sih secara konsep bisa dilakukan, tapi pada saat yang sama juga drawback-nya paling besar adalah ya cannot be parallelized gitu ya. Jadi silakan dibaca sendiri untuk ada busnya sendiri. Jadi ini ada bus algoritma sudah saya tulis, sudah saya tampilkan, silahkan dibaca gitu ya, kalau misalnya memang tertarik. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan adaptive boosting kan kita sebenarnya menggunakan data yang underfit ya, underfitted ya, underfitted data ya. Nah, yang tipe kedua itu adalah gradient boosting ya. Itu sebenarnya juga sama, tapi gradient boosting tries to fit the new predictor to the residual errors made by the previous predictor. Ya, jadi di sini ada boost. Di sini jadi sebenarnya ada boost ya di sini. Kalau misalnya kalian baca nanti dia lebih ke arah merubah instant weights ya. Jadi nanti setiap instance itu ada weights-nya sendiri gitu. Ya. Supaya misalkan di sini weights-nya itu nanti dia lebih besar untuk yang ini, untuk data ini ya. Untuk data yang ini kemudian weights-nya lebih besar. Nah, untuk yang ini misalkan yang mana? Weights-nya ini lebih besar gitu ya. Jadi dia adjusting weight for each instances gitu ya. Nah, kalau misalkan gradient boosting itu residual error. Nah, ini sebenarnya juga sudah ada ya, ini pakai scalar. Kalau misalkan mau dibaca silahkan. Saya juga bukan ahlinya di boosting. Jadi, misalkan untuk model pertama ya, bisa kita lihat errornya seperti apa.
residual error ya, bisa kita residual error. Residual error kemarin apa? Residual error kan sebenarnya jarak dari Y ini dari titik utamanya ke jarak ininya apa namanya? Garisnya, ya kan. Jadi nanti di sini lawan nih. Kalau yang di sini itu kan di jarak apa namanya? Residual errornya kecil ya, mendekati 0. Tapi kalau misalkan yang di sini nanti dia akan cukup besar nih. Residualnya cukup besar, 0,2 ya kelihatan dari sini. Nanti update-nya menggunakan residual error ini ya. Ya. Jadi nanti bisa dilihat di apa? Sorry. Dash boundary itu berubah dari sini ke sini. Nah, tadinya dia sangat underfit di sini daerah ini, ya, kemudian dia akan berubah menjadi lebih fit ya bawah-bawahnya. Lagi-lagi ya kalau misalkan tertarik silahkan baca sendiri, saya hanya memperkenalkan saja. Ya, lalu pada saat yang sama juga masih bisa underfitting dan overfitting ya. Bisa saja nanti kalau overfitting jadinya seperti ini gitu ya. Bisa dilihat dia sangat jagged lines ya. Sedangkan kalau base modelnya ini akan seperti ini. Ada 55 tree di sini. Ya. Kalau di sini ada 200. Kalau ini ada 3. Jadi kalau 3 itu underfit, kalau 55 itu pas, kalau 200 itu kemudian jadi terlalu banyak gitu ya. Lalu mungkin yang terakhir ya stacking, ini lebih ke arah stack generalization. Ini lebih ke arah kita mempunyai model lain untuk melakukan voting. Ya disebut sebagai blender atau meta learner. Ya, jadi misalkan di sini ada classifier 1, classifier 2, dan sama classifier 3. Nanti ada keluarnya prediction-nya berapa. Ya, nanti dimasukkan menjadi input untuk blending atau meta learner. Jadi kita harus latih lagi nih, ya, untuk memprediksi akhir. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya juga ada sebut sebagai holdout set, ya. Jadi kita bagi dua, two subsets. One subset is used to train the predictors in the first layer. Ya, jadi misalkan ada satu subset ya untuk memprediksi classifier di level bawah, dan juga ada satu set lagi untuk blender atau meta learner-nya. Dan ini bagus karena lagi-lagi ya, karena datanya nggak pernah dilihat oleh classifier yang di bawahnya. Jadi bisa dibilang clean atau nggak cheating sebenarnya seperti itu. Ya, jadi sini training set dibagi jadi subset 1, subset 2, yang satu itu untuk classifier yang bawah yang diverse classifier. Tapi bisa juga multiple blenders, ini agak ini juga ya, agak jadi stack juga nih. Contohnya adalah Brew, ya, ini open source. Itu dia nanti ada layer 1 classifier, layer 2 classifier, dan itu layer 3-nya langsung untuk prediction-nya. Ya sama lah kayak ANN, jadi dia lebih ke arah connections antara classifier. Oke, itu aja sih untuk Ansible Learning supaya nggak terlalu panjang. Apakah ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, boleh. Yang apa ensemble, Pak? Yang ensemble learning yang lanjut tadi, outputnya masuk ke metode berikutnya. Ini? Sorry, yang bukan ensemble ya. Maaf, tadi namanya. Suaranya putus-putus. Yang mana? Yang ada bus, maaf, ada bus. Nah, ya, ini itu saya masih nggak kebayang ketika ini misalnya input kemudian masuk C1 kemudian output nih kan Pak ya. Nah, ya, ini yang masuk ke berikutnya. Sorry, ini saya potong ya. Makanya saya suruh kalau misalkan tertarik silahkan baca yang ini ya. Ada bus algorithm 1 sama 2. Ini benar-benar formalization-nya.
Ini karena kita nggak ada waktu, jadi saya serahkan ke kalian untuk baca sendiri ya kalau emang tertarik. Itu aja sih sebenarnya. Oke, siap. Berarti apa intinya kayak vektor berikutnya gitu kayaknya ya, sepertinya. Iya, Bukan harusnya sih seperti bukan itu. Tapi silahkan baca, saya nggak bisa bilang iya atau enggak, soalnya nanti takut salah. Saya juga udah lama banget nggak make. Jadi silahkan baca sendiri dan cari apa namanya, referensi yang lain yang lebih lengkap gitu ya. Tapi kira-kira idenya seperti itu. Dia sequential, bukan parallelized. Itu aja sih intinya. Oke. Oke? Ya. Jadi mungkin saya bisa sedikit ini Pak, kalau ada bus itu berarti sekuensial, kemudian kayak voting tadi kayak apa, serial begitu ya? Apa ya serial? Iya, apa paralel gitu. Iya, ya satu saya pada gitu aja. Ya, siap. Oke, Terima ada lagi pertanyaan? Tadi ada satu yang angkat tangan. Ya, silakan. Pak, mohon izin untuk ke yang bagian staking. Aha. Oh ya itu ya Pak, terkait meta learner itu kan di bagian prediction kan ada maksudnya masing-masing prediktor kan model kan ada 3 model kan. Nah Ya. itu kan masing-masing outputnya beda. Masukan output yang berbeda-beda. Apakah nanti pas untuk training meta learner tuh di itu dulu Pak, di averaging dulu? Oh, enggak. Jadi emang kalau ini harus dilatih prediction classifiers-nya dulu, yang bawahnya dulu. C1, C2, C3-nya. Habis itu setelah itu harus ditransform dulu. Ditransform ini makanya di sini. Di sini pas waktu untuk pelatihan dari meta learner-nya, nanti subset keduanya itu ya diprediksi menggunakan predictors. Habis itu kan nanti baru datanya jadi ketransform gitu loh. Ya, datanya kan jadi ketransform. Nah, nanti baru datanya ketransform itu baru kita masukkan ke Blender. Karena masing-masing keluaran ini nanti jadi fitur sebenarnya. Masing-masing keluaran dari C1, C2, C3 ini akan menjadi fitur. Ya, makanya nanti jadi inputnya si Blender ini. Oh iya, berarti bukan itu ya, bukan kayak cross validation ya bukannya? Bukan. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, itu aja. Berarti pertemuan hari ini. Terus kemudian sesuai dengan apa ya yang diumumkan di Scale ya. Kalau hari Selasa itu nanti kita ada kuis lagi, dipersiapkan aja. Dan juga topiknya mirip lah. Topiknya mirip, maksudnya formatnya mirip dengan kuis yang satu ya. Jadi ya short answer aja. Ya. Jadi saya emang lebih ke arah konsepnya aja, konsep-konsepnya yang penting seperti apa. Kalau nanti juga ada nanya apakah nanti ada rumus-rumus, saya juga nggak bisa bilang ya. Jadi bisa aja, tapi mungkin yang gampang atau pernah kita hitung bersama gitu. Itu aja. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini, walaupun bukan jadwal PML ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.